Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Sabila Evri. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait React.js. Jadi, mungkin kita perkenalan sedikit tentang React.js dulu sebelum masuk ke kode program. Jadi, React.js itu tuh sebenarnya adalah salah satu library dari JavaScript. Dan itu untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan juga interaktif. Jadi, React.js ini tuh juga dikenal dengan istilah tuh komponen karena pembuatan website yang menerapkan React.js itu tuh dia pembuatan itu per komponen. Misalnya ada komponen uh, header, search bar, atau ke artikel. Misalnya itu tiga ini berada di dalam sebuah website. Tapi kita buat itu satu-satu. Ada pertama misalnya kita bikin dulu komponen header. Misalnya di header itu ada apa? Ada logo, ada menu-menunya. Nah, logo sama menu itu bisa dibilang subkomponen. Nah, misalnya di search bar itu adalah sebuah komponen juga, tapi di dalamnya itu ada seperti misalnya judul pencariannya atau inputan pencarian, tombol pencarian. Nah, itu ketiga-tiga ini itu adalah subkomponen dari komponen search bar. Nah, seperti itu kalau misalnya React.js. Nah, komponen yang dibuat dengan React.js itu tuh biasanya disimpan di eh, dengan file dengan format JSX, JavaScript, XML. Nah, itu tuh juga udah kombinasi dari JavaScript dan juga HTML. Nah, lalu kita akan membahas perbandingan juga, apa perbandingan dari website yang menggunakan React.js dan yang tidak menggunakan React.js. Nah, website yang menggunakan React.js itu tuh navigasinya itu atau perpindahan menu itu tuh halus tanpa reload. Terus juga dia kecepatannya itu lebih cepat, lalu interaktif, lebih dinamis dan juga real time. Nah, berbeda dengan yang tidak menerapkan React.js itu atau MPA ya, itu reloadnya tuh penuh setiap halaman, terus juga lebih lambat, terus dia tuh reload ulang-ulang terus. Jadi kalau misalnya kita pindah navbar kembali itu kayak reload berulang-ulang terus juga. Terus ya kalau tadi kan yang menggunakan React.js itu dinamis. Nah, kalau ini interaktif itu statis. Nah, itu untuk perbedaannya. Lalu, untuk membuat sebuah project yang menerapkan React.js, kita menggunakan sebuah software itu namanya tuh Node.js. Dan ini tuh nanti bisa download aja di browser, nanti next next aja di setiap instalasinya sampai dia finish. Setelah itu kalau misalnya kita mau ngecek bisa ke CMD, misalnya ngecek nih dia udah diinstal apa belum. Node min v, ini dia cara ngeceknya. Terus nanti dia keluar versinya npm min v. Nah, ini udah ada juga, berarti kita udah bisa buat project. Lalu di sini mungkin kita akan membuat sebuah directory dulu untuk tempat penyimpanan. Ini kita cd dulu dah, cd. Misalnya kita mau membuat penyimpanan nih untuk meletakkan nanti si project ini tuh mau disimpan kemana. Jadi kita buat mkdir, misalnya namanya itu folder KY. Lalu kita masuk dulu ya ke folder yang udah kita buat, cd folder KY. Nah, ini kita udah masuk. Nah, baru di dalam ini kita buat projectnya. Jadi cara buatnya itu create, bentar. Oh, salah, npm create filelet. Abis itu baru nama project yang mau kita buat. Misalnya di sini kita bikin Nitamin app, Nitamin app, terus bikin seperti ini. Template. Oke, ini kita menggunakan template dia. Nah, lalu di sini katanya done, now run. CD ya. Lalu kita ketik yang ketiga ini, tapi satu-satu. Kita masuk dulu ke aplikasinya, aplikasi foldernya, projectnya. Nah, setelah masuk kita npm install. Nah, ini udah siap. Nah, setelah itu kita akan disuruhnya tadi npm run dev. npm run dev ini untuk running, untuk melihat websitenya ya guys. Nah, nanti kita akan dikasih http localhost 5175. Nah, ini dia. Oke, tadi kan di awal udah dibahas sedikit atau disenggol sedikit kalau misalnya komponen itu ada komponen atau ada komponen dan subkomponen, atau bisa juga disebut kayak ada komponen parent, ada komponen child. Nah, komponen parent itu adalah komponen besarnya. Maksudnya itu komponen yang dimana di dalam komponen itu ada komponen lagi. Jadi semisalnya itu seperti apa ya? Ya, yang seperti search bar tadi. Atau di sini ada contoh.
Lalu di artikel contohnya. Ini ada dikasih contoh tentang artikel dan Q&A. Mungkin ini langsung pembahasan langsung ke codingannya aja. Nah, jadi di sini itu yang artikel detail itu, yang komponen parent itu adalah yang ini. Si artikel detail ini. Sesuai dengan nama filenya kan, artikel detail. Nah, yang menjadi child komponennya itu adalah si teks 1, teks 2, gambar, judul. Nah, sebenarnya di sini antara teks 1 dan teks 2 ini bisa dijadiin satu. Cuma saya pisahin di sini karena dia nantinya itu ada penambahan. Maksudnya itu antara teks 1 dengan teks 2 itu nanti tengah-tengah itu ada gambar. Nah, sebenarnya itu bisa aja dibikin parameter. Saya di sini mau isi gitu. Ini nama parameternya gitu. Nah, nanti misalnya nanti kita di sini misalnya sorry. Mana dia? Sini. Tag P misalnya. Mana sih? Oh, oh ya. Misalnya kurung isi dot content. Nah, nanti apa yang pas dipanggil si teks ini nanti dia akan mengirimkan isi ini yang nanti isi ini akan dipakai atau diletakkan di sini. Nah, jalannya itu seperti itu. Kalau misalnya pakai parameter. Jadi di sini kita tidak pakai, tapi bisa saja sebenarnya kalau pakai. Cuma saya nggak pakai. Di situ berlaku juga. Jadi cara pemanggilannya, kalau di sini saya membuat sebuah div class name box, dimana itu tuh seperti kayak card aja. Jadi dia seperti artikel tuh ada di dalam sebuah card nantinya, sama gambar-gambarnya juga semuanya. Saya bikin HR di sini tuh garis ya, garis separator kayak separator gitu. Lalu panggil judul. Nah, cara panggilnya tuh seperti ini. Judul slice gitu. Nah, setelah itu udah siap nih untuk artikel, udah semuanya kan. Lalu kita butuh oh ini juga panggilnya biasa ya. Jadi kalau separator seperti ini. Lalu kalau misalnya kita mau bikin satu komponen lagi Q&A. Jadi di sini itu ada memanggil komponen lain. Jadi maksudnya itu si artikel detail dulu, baru si Q&A ini. Karena Q&A terletak di bawah. Dia sama. Di sini ada input, ada gambar, ada teks. Karena di sebuah Q&A itu pastinya ada inputan untuk letak pertanyaan, ada gambar ini cuma sebagai pemanggisnya aja, dan juga ada teks lah untuk ada tulisan-tulisannya juga. Jadi itu dibuat jadi child di sini, lalu kita akan dipanggil seperti tadi itu di dalam parentnya. Lalu uh, di sini ada tambahan juga, saya bikin komponen navbar sebagai tambahannya aja. Dia di sini nggak ada child sih karena dia nggak saya pisah. Lalu di sini tuh juga semuanya di artikel navbar itu udah ada CSS-nya juga. Jadi dia udah ada warna, udah ada stylingnya udah ada. Jadi nantinya itu cara pemanggilannya itu saya bikin di sini ada artikel dan HTML. Jadi makanya nanti itu localhost berapa tadi itu angkanya slice si artikel ini. Nah, nanti dia akan membaca src artikel dan Q&A main.js ke Q&A ke main.js. Nah, di main.js di sini kita import semua file-file komponen tadi, termasuk juga CSS-nya. Jadi di sini tuh untuk urutnya ya. Di sini. Jadi nanti kita navbar dulu karena di navbar ini ada memanggil sebuah komponen lagi. Jadi yang dipanggil itu adalah si artikel detail. Jadi kita panggil mana tadi? Maka di dalamnya itu tuh, oh bukan artikel detail, Q&A. Kita panggil Q&A. Nah, karena di Q&A itu ada dia memanggil lagi, yaitu ada di sini ya, ada artikel detail, makanya dia di sini ada artikel detail lagi seperti itu. Nah, itu selesai untuk satu web sederhana terkait artikel dan Q&A. Nah, ini ada contoh baru, yaitu ada dibikin di sini di beda project sih. Ini projectnya kita pindah dulu. Kita pindah. Masih di react.lat. Terus kita masuk ke project Mitra. Jadi di sini ada dua komponen tambahan ya. npm run dev. Nah, jadi di sini tuh ini nggak begini. Nah, jadi di sini itu tuh saya bikinnya itu travel. Jadi aplikasi pemesanan travel. Itu adalah judul project dan di sini baru dibikin landing page sama about us. Jadi kita akan membuat dua komponen tersebut. Oh, sama ini sih sama navbar. Navbar yang digunakan. Travel. Nah, seperti ini. Ini ada landing page-nya, ini ada navbar-nya, udah pakai hover. Ini ada hover juga, ini deskripsi singkatnya lah.
Ini ada about us, ada footer juga. Nah, jadi itu cara buatnya. Kita buka src project. Nah, di sini untuk di sini kita panggil project travel dulu ya. Bikin project travel HTML. Jadi dia akan membaca project travel main JSX yang ada di sini. Main JSX baru dia seperti tadi pemanggilannya. Ini udah diimport semua. Jadi dia akan membaca si navbarnya dulu. Nah, ini adalah kode navbar. Ini enggak digunakan. Nah, ini navbarnya. Ini juga sudah menggunakan CSS-nya semua di sini. Di PT CSS. Ini CSS yang digunakan semuanya. Lalu di navbar ya tadi. Navbar. Terus di sini kita bikin children. Jadi nanti pas panggil si navbar, kita panggil si landing page ini. Terus di sini ada footernya untuk sekedar 2025 Go Travel. Ya kita bikin footer lah. Copyright gitu semacam seperti itu. Ini children. Di sini kalau di main.js nanti dia akan memanggil landing page. Nah, ketika kita pergi ke landing page, ini ada ya kode landing page tuh isinya tuh biasanya itu ada apa ya? Ada teks, ada gambar, ya kan? Jadi di sini kita buat section dengan class name hero section. Udah ada juga di CSS-nya, udah ada juga ya stylingnya di PT CSS. Jadi di sini nih kita input panggil si teks, panggil si gambar. Jadi teksnya isinya ini. Kita bikin ada H1 class name tagline. Jadi di sini ada styling untuk tulisan ini. Lalu juga ada buttonnya. Ini buttonnya see more karena dia ada stylingnya juga. Ini lihat selengkapnya. Ini picture. Saya ambilnya tuh karena dia tuh di download apa tuh gambarnya itu. Jadi sebenarnya bisa juga kalau misalnya gambar itu berupa link, kita tinggal letakkan linknya. Tapi di sini saya gambarnya di download. Jadi di sini caranya itu src asset karena gambarnya disimpan di asset, lalu panggil si airplane.png. Terus kita pakai styling product. Nah, di sini. Nah, makanya hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini ada teksnya. Terus di sini ada button. Di sini ada gambar. Nah, ini header tadi. Lalu untuk komponen yang kedua, di sini saya buat about us. Nah, ini about us sama seperti tadi, dia ada title, ada picture, ada juga teks. Nah, title ini dia nanti akan memunculkan kayak about us gitu. Jadi nanti dia ada styling garis bawah. Lalu ada picture, ini sama karena dia di-download juga picture-nya disimpan di asset, lalu pemanggilannya seperti ini. Untuk terus memakai styling about image, lalu ada teks untuk kata-kata apa aja yang bakalan keluar. Nanti ada about us, lalu semua child itu kita panggil di parent-nya, di kelas parent. Jadi ini dia kelas parent-nya. Ini ya section div itu udah sesuai lah. Itu cuma seperti apa ya? Untuk peletakan ininya aja. Teksnya ininya atau dia mau kasih padding gitu. Biar lebih bagus aja bentuknya. Terus di sini kita panggil mana tadi ya? Ini ada picture, ada gambar tadi kan di about us, lalu ada title-nya, ada teksnya. Nah, seperti itu. Ini tidak digunakan. Lalu, nah hasilnya itu adalah seperti ini. Dia ada about, ada go travel, ada ini. Jadi dia tuh sebenarnya ini semuanya ini tuh berasal dari 3 file yang berbeda. Karena dia ada 3 komponen, berarti ada 3 file, tapi dia bersatu di dalam sebuah website. Nah, itu dia yang React.js itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini tuh intinya untuk pembuatan komponen itu di sini tuh adalah komponen parent-nya yang komponen besarnya. Nah, di bawahnya itu adalah anak-anaknya semua atau child-childnya semua. Jadi yang child itu tinggal dipanggil di sini. Nah, seperti itu. Untuk pemanggilan antara file dengan file itu kita bisa pakai yang ini, yang tadi. Ini children ini. Apa ya? Parameter ya, parameter. Nah, jadilah sebuah website sederhana tentang travel. Ini baru landing page, belum yang isinya. Mungkin yang isinya di next video atau gimana. Tergantung tugas selanjutnya. Nah, mungkin itu aja terkait tugas yang sudah saya buat. Udah menjelaskan konsep, udah menjelaskan tentang komponen juga, terus instalasi atau pembuatan project, mencontohkan maksud dari komponen itu seperti apa. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.